meneguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika kita masih diberikan kesempatan hidup dan mengalami pertolongan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 21 bulan November tahun 2021, kita dapat beribadah dengan onsite, pasti sesuai dengan protap, prokes, dan persyaratan yang ada, serta masih bisa juga beribadah secara online. Apapun jenisnya, mari kita lakukan ibadah dengan sikap hormat pada Tuhan Yesus, karena Ia sumber hidup, juru selamat, dan Tuhan kita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan, karena Ia selalu baik. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Mazmur 72. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, dan kami ampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami haus, lapar untuk diajar firman Tuhan. Kami mohon berkati kami dengan rema yang daripadamu. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab pada Mazmur 72 dan sambil mendengar dari Alkitab audio tentu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Dari Salomo.
Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Mazmur 72 adalah doa pengharapan Daud yang disadur atau ditulis oleh Salomo anaknya. Berisi doa syafaat kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar anaknya sang raja dapat memerintah secara adil dan bijaksana.
Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Mazmur 72 adalah yang pertama tentang doa. Yang kedua tentang peran orang tua terhadap anak dan keturunannya. Yang ketiga mengenai pemerintahan Sang Mesias. Mari kita lihat yang pertama tentang doa. Doa seharusnya adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang sesuatu yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal tersebut dapat terjadi karena mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Doa sangat penting dalam kehidupan manusia. Terbukti sewaktu Yesus Kristus ada di dunia sebagai manusia 100% dan Allah 100%, kurang lebih 33 tahun, Tuhan Yesus kerap kali berdoa, banyak waktunya untuk berdoa. Bisa dilihat di Lukas 5 ayat 16. Tuhan Yesus mencari waktu dan tempat khusus yang bebas dari gangguan untuk ngapain? Untuk berdoa. Jadi prioritas pribadi untuk mengatur waktu dan tempat berdoa. Selanjutnya Tuhan Yesus meluangkan waktu lebih lama untuk berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan besar dan saat harus menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus juga tercatat di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 26, Lukas 22 ayat 31 sampai 32, banyak memuji, banyak bersyukur serta bersyafaat untuk banyak orang. Jadi berdoa itu sangat penting. Saudara bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Hari ini sesuai dengan Mazmur 72, kita mempelajari tentang doa syafaat. Yaitu permohonan kepada Tuhan tentang kebutuhan keperluan orang lain. Firman Tuhan mengajar kita untuk bersyafaat bagi siapa saja. Yang pertama bagi para pemimpin, bagi para pejabat pemerintah. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Mencatat, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Ya. Yang kedua, kita diajar untuk bersyafaat buat musuh-musuh kita. Matius 5 ayat 44. Yang ketiga, kita diajar bersyafaat untuk sesama orang-orang Kristen. Efesus 6 ayat 18. Yang keempat, kita diajar untuk berdoa bagi orang Kristen yang tersesat. 1 Yohanes 5 ayat 16. Dan yang terakhir, kita diajar untuk bersyafaat untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Roma 10 ayat 1. Jadi saudara, Mazmur 72 mengajak kita untuk berdoa bagi para pemimpin kita. Supaya mereka satu taat pada hukum. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, agar mereka memerintah dengan adil. Yang ketiga, agar masa pemerintahan mereka dapat mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat yang dipimpin. Yang keempat, agar mereka mau menolong orang tertindas dan miskin. Agar ada sejahtera bagi masyarakat. Dan yang terakhir, agar mereka diberi kemampuan dan keberanian meremukkan orang-orang jahat dan para pemeras. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan mau agar kita orang percaya sungguh-sungguh berdoa agar terjadi lawatan Tuhan yang besar bagi orang-orang yang berkuasa, bagi para pemimpin.
Karena hidup mati manusia itu tergantung Tuhan. Jadi mari kita berdoa agar mereka hidup takut, hidup hormat pada Tuhan. Agar kabar baik, penyebaran Injil dapat maksimal dilaksanakan. Orang Kristen harus bertanggung jawab, membuat kondisi negara, kondisi pemerintahan menjadi lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Pertama, mendoakan secara intensif. Ya, para pemimpin, kita berfungsi sebagai penjaga yang dari Tuhan. Fungsi kita controlling. Ya. Yang kedua, kita harus memilih pemimpin yang bermoral tinggi. Yang mau dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan benar. Jadi waktu kita memilih pemimpin, jangan asal memilih. Orang Kristen harus selalu menjadi warga negara yang bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada negara. Mari kita melaksanakan kewajiban kita dengan setia dan benar. Antara lain menaati peraturan-peraturan pemerintah, membayar pajak dengan benar. Oke, yang kedua kita akan belajar mengenai peran orang tua terhadap anak dan keturunannya. Dalam Mazmur 72 ini adalah permohonan orang tua kepada Tuhan agar anaknya dapat hidup maksimal sesuai dengan perannya sebagai raja, supaya berguna bagi masyarakat dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita beberapa peran orang tua bagi keturunannya. Yang pertama, mendoakan dan mengajar tentang kebenaran firman Tuhan dan hal-hal praktis dalam kehidupan. 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23. Ini perkataan Nabi Samuel. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Sebagai orang tua, kita tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa, hilang semangat, malas melakukan tanggung jawab, mendoakan dan mengajar kebenaran terhadap keturunan kita. Kebenaran adalah firman Tuhan. Orang tua harus tetap bersemangat, tidak jemu-jemu untuk mendoakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anaknya. Ini tugas tanggung jawab kita. Kalau kita tidak melakukannya dengan benar, kita sudah baca tadi, berdosa. Yang kedua, orang tua harus memberi dukungan, support melalui berbagai cara, antara lain menasehati, mengajarkan hal-hal praktis demi kebaikan anak-anak atau keturunan kita. Puji Tuhan kalau mereka mendengarkan dan mau melakukan nasihat orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mendengarkan, tidak menuruti, kita tidak akan dituntut, kita tidak akan berdosa. Ya. Bagian kita adalah tidak bosan mendoakan, mengajar, memberi support, menasehati keturunan kita. Anak-anak yang menaati orang tua di dalam Tuhan berbahagia. Efesus 6 ayat 1 mengatakan. Contohnya, bagaimana Naomi menasehati Ruth tentang jodoh. Dan Ruth melakukannya. Dan dia berbahagia. Ruth 2 ayat 22, Ruth 3 ayat 1 sampai 4. Contoh berikut mengenai nasihat Yetro pada Musa tentang cara memimpin yang efektif. Dan Musa mendengarkan dan melakukan, dan dia beruntung. Keluaran 18 ayat 14 sampai 23. Jadi mari kita lakukan kewajiban kita. Dan mari kita mendoakan agar anak-anak kita itu anak-anak yang taat. Sehingga mereka diberkati. Jangan putus asa. Selama masih ada kesempatan hidup orang tua, mari kita lakukan tanggung jawab kita. Yang ketiga, orang tua harus hidup menjadi teladan. Ada banyak contoh
Tapi kita hanya akan ambil beberapa. Yosua 24 ayat 31 dicatat bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. 2 Timotius 1 ayat 5 mengenai Oma Lois dan Mama Eunike menjadi teladan iman untuk Timotius. Kisah Para Rasul 11 ayat 24 mengenai kehidupan Barnabas yang baik, penuh Roh Kudus, beriman, membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan karena diberkati melalui teladan hidup Barnabas. Luar biasa ya. Mari Tuhan tolong kita bisa hidup menjadi teladan, terutama bagi keturunan kita. Yang terakhir, tugas orang tua adalah mendisiplin anak. Mendisiplin adalah mengajar, mendidik anak agar patuh terhadap peraturan. Tujuannya untuk bisa hidup tertib dan berguna bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14 serta 1 Samuel 4 ayat 11 mengenai Imam Eli. Beliau tahu anaknya yang namanya Hofni dan Pinehas berkelakuan bejat, tidak hormat, menghujat Tuhan. Tapi Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya. Tuhan sangat marah karena Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya, tidak memarahi mereka. Akibatnya tabut Allah dirampas. Kedua anak Eli tewas dan Imam Eli pun tewas. Bukan lagi mereka mengalami penyertaan Tuhan atau Immanuel, tetapi keluarga ini bahkan bangsa itu mengalami ikabod, di mana kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan hidup mereka. Ngeri kan saudara? Sebab itu mari kita lakukan bagian kita. Disiplin anak-anak kita, ajari mereka untuk taat pada peraturan, supaya mereka hidup tertib dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang terakhir, mengenai pemerintahan Sang Mesias. Mazmur 72 mencatat mengenai seorang raja yang sempurna di dalam karakter, di dalam kemampuan, di dalam kapasitas. Kita tahu tidak seorang pun sempurna. Semua orang punya keterbatasan dan kelemahan, termasuk Salomo. Jadi syair Mazmur 74 bisa dianggap sebagai doa pengharapan akan kedatangan Mesias sebagai raja yang sejati, yang memiliki karakter sempurna, adil, benar, memegang pemerintahan seluruh dunia selama-lamanya secara kekal. Yesus Kristus di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 mencatat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, waktu kita percaya dan menerima Dia, maka tugas kita sebagai agen representasi Tuhan bagi dunia. Mari kita gunakan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan, supaya banyak orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, dan siap menyongsong kedatangannya yang kedua, dan menikmati hidup kekal bahagia di bawah pemerintahan Yesus Kristus
di sorga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami pelajari dari Mazmur 72. Kami belajar mengenai doa, mengenai fungsi orang tua bagi keturunannya, mengenai pemerintahan Tuhan Yesus Kristus kelak Sang Mesias. Kami mau setia melakukan firman Tuhan ini tiap hari. Kami mau setia berdoa, bersyafaat buat banyak orang, buat pemimpin kami. Kami mau melaksanakan fungsi sebagai orang tua dengan maksimal. Tolong kami Tuhan. Kami mau setia melakukan bagian kami supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Mereka melihat dan mendengar kesaksian hidup kami, sehingga kami akan kelak bersama-sama menyongsong Tuhan di udara, menikmati pemerintahan Tuhan Yesus yang sempurna. Bapa, tolong kami melakukan firman Tuhan yang kami pelajari. Roh Kudus, bimbing kami dan mampukan kami. Mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka semua sehat. Mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan pemuda, supaya mereka sungguh-sungguh on fire dengan Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk kaum wanita dan kaum pria, supaya kami melakukan firman Tuhan yang kami pelajari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami berkembang, bertumbuh, maksimal secara rohani dan jasmani. Mohon berkat Tuhan untuk para pengerja Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk program Natal yang akan datang. Tutup tahun dan program tahun 2022. Mohon berkat Tuhan untuk keluarga besar kami, komunitas kami, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan yang efektif. Juga kami mohon keselamatan besar bagi bangsa, negara, dan para pemimpin kami. Kami minta dengan percaya kepada Tuhan yang mengajari kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Kami tahu doa ini doa yang disetujui Tuhan. Kami menyerahkan cara dan waktu Tuhan untuk melaksanakan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami minggu depan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong, mengajar, dan menghibur kita, membuat hidup kita maksimal, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.